berdirinya kita di sini ini bukan karena direncanakan dari tadi malam, bukan juga karena lagi sehat, bukan juga karena rumah dekat dengan masjid, bukan juga karena kita ada kelebihan harta. Tapi dulunya kita di sini kemudian sholat berjamaah ini karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekali kita punya niat bahwa bukan karena kita punya kemampuan, tapi karena Allah maunya Allah kita. Jadi hadirin yang mulia, kembali kita bicara bahwa kebahagiaan, kesuksesan manusia dan kejayaan manusia ini hanya diletakkan dalam agama yang sempurna. Apa itu agama? Agama ini adalah segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Seseorang tanpa agama atau kekurangan agama ini maka dia akan celaka, maka dia akan menderita selama-lamanya. Fitrah manusia ini adalah itu agama. Walaupun seluruh benda-benda di dunia dikumpulkan ini, perhiasan, mutiara, emas, dan berlian, kemudian dikasihkan kepada seorang hamba ini, kalau tidak ada agama maka tidak ada nilainya lagi, tidak ada kebahagiaannya. Dan kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan harta, tidak ada hubungannya dengan rumah yang besar, gaji yang besar, tidak ada hubungan. Karena kebahagiaan itu hubungannya itu adalah agama. Siapa yang mengamalkan agama maka dia akan berjaya, dia Amin. Dia akan sukses. Dan itu juga diri yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadirin mulia, para sahabat ini sudah buat pengorbanan. Sahabat ini sama seperti kita ini, ada keluarga, ada istri, ada anak, ada pekerjaan, semua sama manusia seperti kita ini. Mereka usahakan agama ini, usahakan iman kita juga. Ada masalah juga, ada setiap hari ada masalah. Tapi akhirnya sahabat ini betul dia benar bahwa rezeki itu tidak mesti harus kerja, tidak mesti dulu harus bagaimana banting tulang di banting baru menghasilkan uang. Jadi banyak pedagang berjual beli, jual beras, jual buah, jual properti, tapi dapat rugi dia. Artinya ditipu. Allah, yang tadinya mau dapat untuk malah ditipu dia. Kemudian sahabat juga ini buat pengorbanan agama mereka. Mereka ini orangnya sederhana semua, sifatnya sederhana, tapi untuk pelaksanaannya mereka setiap hari mereka ahli dermawan semua. Orangnya sederhana, harta pas-pasan. Tapi ketika bersedekah ini mereka habiskan semuanya. Pikir-pikir lagi. Apalagi untuk agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini akan muliakan siapa saja yang ada hubungannya dengan agama. Seperti ini burung hutun. Burung hutun ini kecil, dia tidak bisa terbang lama, dia terbang berapa kilometer ini harus berhenti lagi, dia istirahat dulu dia. Ini burung hutun ini. Karena ketika dia mau dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini sebelum dipanggil hewan-hewan semua di makhluk. Ternyata burung hutun ini belum datang, dia terlambat dia. Nabi Sulaiman katakan, kemana lagi burung hutun? Kalau dia datang ini maka kita akan penggal dia,
Setelah ditunggu ternyata datang rumput dengan letih dan capek terbang ini. Tanya dari mana kamu? Minta kargo sarinya dulu. Di mana kargo sari hari ini? Saya katakan bahwa saya terlambat tadi ini karena saya lihat ada satu negeri ini. Satu negeri ini masih menyembah matahari ya, dan dipimpin seorang wanita. Itu risau dia ini. Seekor burung saja ada kerisauan. Risauan lihat ada negeri yang masih tidak mengenal Allah. Akhirnya disampaikan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa begitu. Bagaimana? Kemudian dikasih takasa. Siapa yang siap hantarkan surat ini ke negeri? Pasukan jin saja ini tidak berani dia. Takut. Sampai ke negeri sana ditangkap dia. Kemudian ditawarkan lagi manusia tidak ada yang siap. Ditawarkan lagi seluruh pasukan tidak ada yang siap. Ternyata belum siap lagi ambil takasa. Sudah capek setengah mati terbang kembali lagi ke sana. Jadi buat pengorbanan lagi. Sebab buat pengorbanan surat ini sampai di sana. Akhirnya seluruh negeri dapat hidayah lagi. Terima Islam di sana. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala karena dia buat pengorbanan dan ada hubungannya dengan agama. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala catatkan namanya dalam Al-Quran. Seekor burung ini. Dari mana kalau yang sudah keluar 4 bulan ini? Burung saja dicatat dalam Al-Quran. Kiranya Nabi masih hidup ini, maka orang-orang Sumatera Barat ini akan dicatat namanya dalam Al-Quran semua. Siapa yang pejuang-pejuang agama semua. Bagaimana lagi? Anjing lagi. Surat Al-Kahfi itu diceritakan bahwa ada orang yang berusaha menyelamatkan imannya. Ketika orang ini berjalan keluar meninggalkan istana ini, maka anjing ini melihat ada orang ini. Karena dia lihatnya ciri khasnya beda ini, maka anjing ini ikut-ikut saja dia. Dia kawal ini orang yang mau menyelamatkan imannya. Kemudian ketika mereka masuk di gua ini, anjing ini menunggu dia. Dia jadi hirosa lagi. Jaga ini orang-orang beriman. Karena dikatakan bahwa di surga itu tempat yang suci, tempat yang sempurna dia. Tapi karena Allah sudah tetapkan ini, maka Allah juga bisa mengubah ini ketetapannya ini. Seekor anjing akhirnya apa? Karena dia buat pengorbanan, hanya ikut-ikut saja, tidak ketuk-ketuk pintu ini rumahnya anjing. Tidak bicara dakwah, ya Allah, tidak ada bicara dakwah ini. Tapi karena dia buat pengorbanan, sehingga anjing ini dikatakan nanti di dalam surga dia. Siapa anjing, hewan-hewan semua ini telah dikatakan sudah berdakwah semua. Hari ini orang lihat awan, subhanallah, ada tulisan Allah. Seorang ulama ini, kiai, dia sedih lihat itu awan tulisan Allah. Ada akar tulisan Allah. Ada batu tulisannya Allah. Orang lihat dapat hidayah dia. Kalau kita lihat ini senang. Padahal sebenarnya kalau seorang ulama ini dia sedih dia lihat. Kenapa? Bisa jadi Allah ini sudah tidak mau pakai lagi manusia nanti. Dia mau pakai saja tumbuhan. Karena orang lihat itu saja dapat hidayah. Hari ini orang bilang senang, bagus itu. Justru kita ini bahaya kita ini. Sejadi nanti ini Allah sudah memakai makhluknya yang lain lagi buat berdakwah lagi, buat agama. Salah mana buat lagi nih usaha agama lagi. Semakin